Namun yang perlu diketahui lur, tidak semua jenis bola lampu itu sama panas yang dihasilkan, meskipun itu sama-sama besaran wattnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lurku, kembali lagi di channel Ternak Pemula, dimana channelnya para peternak pemula. Oke lur, pada video kali ini kita akan bahas tentang lampu yang digunakan dalam penetasan telur di mesin tetas, karena lampu inilah yang sangat berperan penting dalam keberhasilan penetasan telur kita di mesin tetas itu. Nah, mengapa demikian lur? Ya, karena lampu ini dijadikan sebagai pemanas dalam mesin tetas dan menggantikan suhu panas dari induk ayam yang mengerami telurnya itu. Namun yang perlu diketahui lur, tidak semua jenis bola lampu itu sama panas yang dihasilkan, meskipun itu sama-sama besaran wattnya. Pada video kali ini kita akan membahas dengan tuntas, atau saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam menetaskan telur menggunakan 3 jenis bola lampu ini lur. Nah, untuk di mesin tetas saya itu yang kemarin sudah kita review juga, yang dimana ukurannya itu ada 60 x 60, dimana panjangnya itu 60 dan lebarnya itu 60. Kita itu menggunakan 4 butir lampu di mesin tetas yang kita gunakan. Jadi yang perlu diperhatikan lur, jangan menggunakan lampu yang beda-beda mereknya, karena tidak semua merek lampu itu sama-sama atas panas yang dihasilkan. Nah, jangan juga menggunakan lampu yang satunya itu kayak ini lur, antara merek lampu ini dengan merek lampu ini itu tidak sama lur. Jadi misalkan lurku itu menggunakan di mesin tetasnya itu lampunya itu tidak sama-sama, artinya lurku menggunakan merek lampu yang lain, dia itu modelnya pendek, dan menggunakan merek lampu yang lain juga yang agak panjang. Jadi panas yang dihasilkan ke telurnya langsung itu akan beda lur. Nah oke lur, ini saya tidak di endorse lur, jadi ini berdasarkan pengalaman saja, sharing kita agar lur-lurku juga tahu tentang kendala-kendala yang pernah saya alami atau yang saya tahu juga lur. Nah, untuk ini lur, kita ini ada 3 merek lampu yang kita gunakan, yang pernah kita gunakan. Ya, ini ada merek lampu Philips, kemudian ada merek lampu Chiyoda, dan ada merek lampu Electra. Nah, dulu lur, waktu pertama mesin tetas saya operasikan itu saya menggunakan merek lampu Philips ini dengan daya 5 watt. Namun di mesin tetas saya itu tidak cocok dengan merek lampu jenis Philips ini. Mungkin tergantung dari kerapatan dari mesin tetasnya juga ya lur, karena ketika saya gunakan merek lampu Philips ini, saya beli 4, saya pasang di mesin tetas saya itu panas yang dihasilkan tidak terlalu panas lur. Jadi panasnya di mesin tetas itu lambat naiknya, yang kita lihat dari termostat itu. Jadi saya gunakan lampu Philips 5 watt ini, itu panas yang dihasilkan di mesin tetas saya itu lambat naik panasnya lor. Kemudian saya ganti dengan lampu merek Chiyoda ini, lampu merek Chiyoda Hyper 5. Namun di dalam perjalanannya ternyata lampu merek Chiyoda ini itu, padahal ini Hyper 5, saya kiranya juga pertamanya itu Hyper 5 berarti itu 5 watt, tapi ternyata tidak tahu kenapa lur, ketika saya gunakan lampu merek Chiyoda ini Hyper 5 itu boros di listrik lur.
dan panas yang dihasilkan sangat panas. Mengapa saya katakan sangat panas? Karena di mesin tetas yang kita gunakan, ketika menggunakan lampu merek Chiyoda ini itu panasnya cepat sekali naik lur. Jadi yang tadi yang Philips lambat naik panasnya, untuk lampu merek Chiyoda ini itu justru panasnya cepat sekali naiknya lur. Nah itu sangat berpengaruh juga ya lur dalam proses penetasan, dalam proses keberhasilannya dalam menetaskan sebuah telur. Akhirnya saya search di grup dan dapat rekomendasi lampu merek Elektra ini made in Indonesia, buatan Indonesia. Alhamdulillah lampunya itu sangat bagus. Panas yang dihasilkan di mesin tetas saya pribadi itu panasnya sangat stabil lor. Kemudian lampu merek Elektra ini itu sangat awet. Jadi saya tidak di endorse lor, saya tidak di endorse. Jadi ini saya ceritakan menurut pengalaman pribadi saya. Jadi lampu merek Elektra ini sangat awet. Kemudian panas yang dihasilkan itu sangat stabil di mesin tetas saya. Jadi dia panasnya naik di mesin tetas itu stabil, artinya dia tidak terlalu lambat, dia tidak terlalu cepat juga yang kedetek di termostat saya. Jadi dia panasnya paling stabil di mesin tetas saya lur, dibanding kedua lampu ini merek Philips, ini kemudian merek Chiyoda. Tapi mungkin itu juga bisa diakibatkan oleh tingkat kerapatan dari mesin tetasnya lur-lurku semua. Nah untuk di mesin tetas saya pribadi itu cocoknya dengan lampu merek Elektra ini. Jadi yang saya bilang lagi lur, ketika ingin memasang lampu di mesin tetasnya lur-lurku, itu jenis lampunya harus sama. Karena walaupun sama wattnya, itu panas yang dihasilkan pasti akan berbeda lor. Panas yang dihasilkan itu berbeda. Sebenarnya lampu merek Elektra dan Chiyoda ini itu dari segi bentuk hampir sama ya lor. Dari segi bentuk hampir sama. Cuman untuk lampu merek Elektra ini itu lebih panjang lor. Jadi bisa dilihat untuk lampu merek Elektra ini lebih panjang daripada merek Chiyoda. Nah itu juga yang harus diperhatikan di mesin tetasnya lur, karena kan jarak lampu dan jarak telur itu kan ada jarak idealnya lur. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai lurku sudah mengukur antara jarak lampu dengan jarak idealnya itu kan oleh lur-lurku itu adalah lampu dengan ukuran yang kayak ini yang pendek, kemudian menggunakan lampu merek Elektra ini yang 5 watt yang panjang. Nah ketika lampu juga terlalu dekat dengan telur itu tidak tidak bagus juga untuk telurnya. Bisa-bisa embrio di dalamnya terlalu kepanasan dan akhirnya mati lur embrio di dalamnya. Nah kalau saya kemarin itu alhamdulillahnya saya kasih space antara jarak lampu dengan telur itu menggunakan 25 cm untuk stand lampu ke rak telurnya itu. Nah jadi saya itu tetap bisa menggunakan lampu ini, lampu yang pendek ini dengan lampu yang panjang ini, karena saya sudah siapkan memang sih lur untuk jenis lampunya itu bisa digunakan yang panjang dengan yang pendek kayak ini. Jadi begitu lur, jadi harus hati-hati dalam pemilihan lampu dalam penetasan telurnya. Jangan sampai panas yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penetasan telur ayam kita di mesin tetas. Jadi kalau untuk sampai sekarang ini lur, jenis lampu yang saya gunakan itu masih tetap pada lampu Elektra ini, baik pada penghangat ke DOC-nya maupun ke penetasannya. Namun kendalanya untuk lampu merek Elektra ini masih sangat susah didapat lur. Ini masih sangat susah. Jadi kemarin saya itu harus belinya dengan harus beli di marketplace lur, tepatnya di Tokopedia. Nah kan di daerah saya ini untuk lampu merek Elektra ini belum ada yang menjual,
kebanyakan yang menjual itu cuman merek Chiyoda dan merek Philips ini. Namun dari segi harga, kalau untuk Chiyoda di daerah saya ini yang Hyper 5 itu harganya cuma 6.000. Kemudian untuk Philips ini dia harganya 10.000 yang 5 watt. Kemudian untuk lampu merek Elektra ini saya beli waktu itu dengan harga 3.500 tapi di luar ongkir lur. Jadi saya waktu itu belinya satu pack lampunya yang 5 watt untuk persiapan, dan ternyata sampai sekarang itu saya belum pernah mengganti lampu merek Elektra ini di mesin tetas kita itu. Jadi lampunya itu sangat awet lor. Jadi lampunya sangat awet. Jadi pertama saya beli lampunya itu sampai sekarang belum pernah saya ganti, belum ada yang mati lampunya. Jadi lampunya sangat awet lor. Mungkin tergantung keberuntungan juga sih lor, tapi sampai sekarang alhamdulillahnya untuk di penetasan telur kita itu sampai sekarang kita masih menggunakan lampu merek Elektra ini. Oke lur, mungkin begitu saja sharing kita kali ini. Semoga sharing kita kali ini dapat bermanfaat ya lur bagi lur-lurku dalam penetasan telurnya di mesin tetas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.